Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Andrea Baswaro Palesto, Sarjana Pariwisata Magister Pariwisata, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Etika Bisnis kelas 6 MCRD. Perkenalkan, saya Laras Titi Nur Aliana dengan NIM 215504692 dengan nomor ujian 31. Di sini saya akan membahas konsep kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan dalam perspektif etika bisnis. Kita akan mengeksplorasi bagaimana konsep-konsep ini saling terkait dan bagaimana konsep-konsep ini dapat digunakan untuk mendorong perilaku yang etis dalam organisasi. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang konsep kuasa. Apa sih itu kuasa atau kekuasaan? Kekuasaan adalah sebuah konsep yang kompleks yang telah dipelajari oleh para filsuf, psikolog, serta sosiolog selama berabad-abad. Ada banyak sekali perbedaan pendapat tentang definisi kekuasaan. Tetapi sebagian besar sepakat berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Nah, kekuasaan sendiri itu dapat dilakukan dengan berbagai cara loh teman-teman. Salah satunya melalui paksaan ataupun persuasi. Dalam konteks bisnis, kuasa dapat berasal dari berbagai sumber, seperti posisi hierarkis, pengetahuan dan keahlian, maupun sumber daya finansial. Dalam konteks etika bisnis, kuasa dapat digunakan untuk membuat keputusan yang etis dan bertanggung jawab, seperti memberikan perlakuan adil kepada karyawan. Namun, kuasa juga dapat disalahgunakan loh teman-teman, seperti untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan dampak negatif bagi pihak lain. Penting bagi para pemimpin bisnis dan individu yang memiliki kuasa untuk menggunakan kekuasaan mereka dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Nah, di sini sudah sangat jelas ya teman-teman, bahwa penting sekali bagi para pemimpin bisnis yang memiliki kuasa untuk menggunakan kekuatannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral dalam setiap keputusan yang diambilnya, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak merugikan pihak lain maupun lingkungan sekitarnya. Dengan menyadari dan mengelola kuasa dengan baik, bisa membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan etis. Selanjutnya, kita akan membahas konsep otoritas dalam etika bisnis. Sebelumnya, apa sih itu otoritas? Otoritas adalah hak untuk menjalankan kekuasaan. Nah, teman-teman, di sini otoritas itu sangat berkaitan erat dengan kekuasaan. Namun, keduanya bukanlah hal yang sama. Sama seperti yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya, kekuasaan sendiri adalah kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan otoritas adalah hak untuk menjalankan kekuasaan. Otoritas dalam etika bisnis mengacu pada kekuasaan atau kepercayaan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan yang memengaruhi perilaku bisnis dan keputusan etis dalam konteks organisasi atau perusahaan. Nah, izin otoritas ini biasanya diberikan oleh lembaga formal, seperti pemerintahan ataupun perusahaan. Nah, teman-teman, kewenangan atau otoritas sendiri itu dapat digunakan untuk menegakkan aturan, membuat keputusan, dan mengalokasikan sumber daya. Otoritas dalam konteks bisnis seringkali terkait dengan posisi atau jabatan seseorang dalam struktur organisasi. Misalnya, sebagai contoh, seorang manajer dalam sebuah perusahaan memiliki otoritas untuk membuat keputusan terkait dengan operasional dan kebijakan perusahaan. Namun, ia juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk kepentingan seluruh organisasi dan tidak merugikan pihak lain seperti karyawan ataupun pelanggan.
Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu tentang konsep kepemimpinan dalam perspektif etika bisnis. Apa sih itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk memimpin sebuah organisasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan dengan menetapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek pengambilan keputusan dan tindakan organisasi. Bagi para pemimpin yang baik, ia harus menjadi contoh yang baik bagi karyawan dan para stakeholder lainnya dalam perusahaan. Mereka harus berperilaku secara konsisten dengan nilai-nilai yang mereka pegang, serta pengambilan keputusan yang tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga tidak merugikan bagi pihak lain. Nah, di sini penting bagi pemimpin untuk menggunakan kuasa dan otoritas mereka dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Dengan memimpin dengan menggunakan etika yang baik, seorang pemimpin akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Dalam perspektif ilmu etika bisnis, sering seorang pemimpin melakukan tindakan pelanggaran etika bisnis demi mewujudkan tercapainya visi dan misi organisasi atau perusahaannya. Di sisi lain, para pemegang saham, jika melihat penerimaan peningkatan dividen terjadi, maka mereka menganggap bahwa pemimpin atau manajer tersebut telah berhasil, dan sebaliknya, jika penerimaan dividen menurun, maka manajer dianggap tidak berhasil. Dan bahkan, jika penerimaan cenderung semakin menurun setiap waktunya, maka memungkinkan ia untuk dipecat dari posisinya. Sebagai contoh lain, ketika kenaikan keuntungan terjadi, maka pemegang saham akan menganggap kinerja perusahaan dan pemimpinnya baik. Hal itu berlaku kebalikan. Namun, terkadang juga keadaan di lapangan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, demi menjaga kepercayaan pemegang saham, seorang pemimpin terkadang melakukan kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan untuk memperlihatkan bahwa keadaan perusahaan tersebut baik-baik saja, dan juga untuk menjaga kepercayaan kepada pemegang saham. Dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan atau pegawai, ini sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh sang pemimpin. Ini disebabkan karena si pemimpin memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih dalam usaha untuk membentuk terwujudnya suatu model manajemen organisasi yang diharapkannya. Dari berbagai literatur dalam konteks hubungan antara pemimpin dan karyawan, ada dua gaya kepemimpinan yang diterapkan, yaitu pemimpin dengan gaya orientasi tugas atau task oriented dan pemimpin dengan gaya orientasi pegawai atau employee oriented. Yang pertama, pemimpin dengan gaya orientasi tugas atau task oriented. Task oriented adalah pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan atau berorientasi kepada tugas. Ia cenderung mengejar target penjualan atau pengerjaan proyek dengan hasil yang maksimal, serta menempatkan para karyawan dan sumber daya yang dimiliki demi tercapainya suatu target. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya yang pertama, ia menghindari sifat suka melalaikan tugas. Lalu, ia mengedepankan profesionalitas hasil kerja sesuai dengan target. Lalu, dia berusaha memberikan kepuasan kepada klien, mitra bisnis, birokrat, konsumen, dan lain-lain sesuai dengan permintaan. Lalu, ia menghindari cacat kerja atau produk yang tidak sempurna. Dan yang terakhir, ia menjunjung tinggi terwujudnya reputasi perusahaan sesuai dengan amanat, visi, dan misi perusahaannya. Lalu yang kedua, employee oriented adalah pemimpin dengan gaya orientasi pegawai. Dia pemimpin yang memiliki pandangan dan konsep kaderisasi.
Konsep kaderisasi tersebut terlihat dengan cara pemimpin berusaha membesarkan karyawan yang dianggap memiliki potensi untuk dididik dan diberikan pelatihan kepemimpinan. Dengan tujuan, pegawai tersebut suatu saat diharapkan akan mampu memberikan pengaruh bagi kemajuan organisasi. Hingga akhirnya pegawai tersebut diberikan kesempatan untuk memimpin organisasi atau perusahaan secara legitimate atau secara sah. Demikian materi yang saya paparkan. Apabila ada salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.